Berarti semuanya ngelaju dong. Persepsi ngelaju sendiri sebenarnya seperti apa sih? Nah, Berdasarkan jarak apa berdasarkan kota gitu. nah, kui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kukusan Kumpul-kumpul santuy. bersama saya Mbak Pipit. Saya Sason, host magang. Kali ini Kukusan kumpul bareng Pengelajon Polkesio. Widih. Di sini ada Mbak Sevi dan Fufu. Fufu. Tapi biasanya kayak gitu kalau opening saya juga bisa opening loh biasanya kayak. Enggak. Hari ini kamu Hari ini duduknya di sana, oke? Duduknya di sana. Oh ya wis. Sekarang kita perkenalan dulu. Oh. Dari Mbak Sevi, bisa perkenalan Mbak, dari mana asalnya, terus Oke, nama saya Sevi Nurhadianti, baru bergabung di Polkesio ini sebenarnya baru 2 tahun kali ya, masih baru nih gitu. Terus asal dari Purworejo. Gitu. Dilaju tiap hari ya? Tiap hari dong. Mantap. dari kalau yang di sebelahnya ini Saya Fuad Hashim Ali Masruri. Panggilannya Fufu. Saya dari Magelang. Masuknya tahun 2019 awal. dilaju. Ya, tetap laju lah. Dilaju. Berarti udah berapa tahun ini ngelaju? Kalau saya berarti dari Januari tahun kemarin ya. 2 tahun lah ya. Ya, hampir Hampir 2 Tapi tahun. sebetulnya kan di kantor lama juga tetap laju. Oh, Di mana, tetap Mbak? laju. Semarang. Di Bapelka Semarang. Jadi kita ngelaju mungkin hampir 18 tahun ya. Widih. 18 tahun. Sudah Jauhan SMA, ke kalau sana. sekolah udah SMA itu. Iya. Udah kuliah itu. Udah Iya. kuliah itu. Udah kuliah. Jauhan ke sana atau ke sini, Mbak? Kebetulan 2 kantor ya dulu ya. Kalau di Salaman sih sekitar 1 jam. Kalau di Semarang ya harus nginep. Kalau di Jogja total mungkin sekitar naik kereta 1 jam. Terus naik ojek sama diantar itu sekitar 1,5 jam. Jadi 1,5 jam untuk 1 kali perjalanan. Widih. Jauh juga. Kalau dulu di kantor yang lama Kantor Naik. yang lama naik bis. naik bis. Wah, itu buat PP itu udah berapa itu habisnya berarti ya, Mbak? Oke. Habis banyak itu. Berapaan sekali tiket bis? Sekali tiket. Kalau bis sih lebih murah ya. Iya, kalau bis biasa lebih murah. 20.000. Ya, 20.000. 20.000 itu udah PP. Baru 1 kali perjalanan. Enggak, itu udah PP. Oh, udah Kalau PP yang 20.000. sekarang 50 sih, hampir 50. Dapat makan nggak Bu itu Bu? Makan Makan Maksudnya- sendiri. Tiket Makan sendiri. siapa tahu kan 20.000 Iya dapat, biasanya ada orang jualan itu nanti makan Iya, terus iya. bayar. risoles atau apa gitu kayak. Kalau Mas Fufu sendiri ngelajunya berapa jam perjalanan ke kantor? Bentar, ini baru kerasa ya, jadi narasumber kayak gini ya. Biasanya Mas di sini ya. Biasanya Enggak, beda aja rasanya. makanya tadi ada hasrat untuk bertanya juga dia tadi. Rasanya itu beda Nggak aja. tahu ya kalau nggak nanya. Saya tuh laju udah dari tahun 2013 sejak kuliah. Saya kuliahan di Jogja juga. Oke. Oke. Terus kerja terus sampai sekarang. Berapa tahun tuh? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 tahun. 9 tahun. SD Saya berarti laju. lah. Kalau tadi di SMA ini SD. Bisa. SMP lulus. Belum lulus ini ya. Masih Berapa jam kalau dari tempat Mas Fufu? Tergantung lampu merah sama macet sih. biasanya Iya. kalau Lampu hujan merah macet. hijau aja semua paling 30 menit nyampe. Enggak nyampe lah. Berapa? 30 30 menit. menit. Tapi kalau- Itu kalau hijau semua loh. Ya, kalau merah semua dan macet 45 menit. Kalau macet 1 jam. Kalau nyantai sejam. Kalau males-malesan bisa lebih. Itu kecepatan Apa- berapa tuh? apalagi kalau mampir-mampir kan. Mampir angkringan gitu kan, ngopi dulu kan. Mampirnya kemana aja Mas? Angkringan. Angkrin aja ya. Angkringan aja Enggak ada yang lain ya? Gak usah ditambah-tambahin lah. Biasa lah. Iya, Kalau siapa Mbak tahu. Sevi pernah naik motor sendiri dari rumah? Kalau yang Jogja belum ya. Kalau yang Jogja Kalau belum. Jogja, tapi kalau yang di kantor yang lama pernah sering hampir ya paling dalam seminggu tuh bisa 2-3 kali kita bawa motor. Mendingan naik motor atau ini, Mbak? Kecepatan sih naik motor, tapi kan saya kan sudah tua ya. Nah, Jadi kita- menyadari. Kita nggak ngomong loh ya. Kamu menyadari gitu.
Aku rawan komen yang ini. Nggak komen ini kita. Kalau sekarang lebih enak ini ya, lebih enak Kereta. naik kereta ya. Kereta sekarang juga nyaman soalnya Mbak ya. Kereta lumayan nyaman sih, alhamdulillah. Nyaman, bayarnya juga nyaman gitu kan. Gaji habis di kereta. Kalau dulu kereta itu banyak itu ya, ada bawa ayam juga bawa Iya itu. macam-macam. Zaman Anda SD, Pak. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang sudah enggak ada yang jualan juga ya. Enggak di ada yang dalam ya? jualan. Nggak boleh, bahkan orang jualan di stasiun aja udah nggak bisa sekarang. Ada yang jualan kan di Bukan, kereta? maksudnya jualan ada, bebas sudah. nggak? Ada Sekarang sudah enggak. pegawainya itu. Dulu enggak. Kalau kereta jarak dekat kayak Pramex sudah nggak enggak ada. Udah enggak ada. Udah Oh nggak gitu. Sudah lama kayaknya. Berarti kalau Naik kereta ini. jarak jauh berarti baru ada ya kayak yang jualan. Iya. Iya, kalau jarak jauh. Sekarang kalau kita makan di kereta aja diingatkan sama petugasnya sih. Oh gitu. Ya. harus Enggak beli- boleh makan. Tidak Harus beli boleh. ya, harus beli di. Kan ada aturannya, Nggak, ada memang aturannya. Untuk jarak dekat nggak boleh makan dan minum. Oh gitu. Pramek. Terus Atau fasilitasnya apa aja itu? Fasilitasnya ya dapat kereta ber-AC itu aja. Itu aja yang ada konsumsi, nggak ada minum. nggak Yang ada- pasti Mbak nyaman lah ya tempat Mbak Pipit duduk. berharap apa? berharap lebih saya. Bonus risoles kayak apa? Baru seri solos apa roti gitu kan lumayan ya buat sarapan. Ada pengalaman-pengalaman unik nggak Mas Fufu atau Mbak Sevi ketika jadi pelaju? Apalagi Mbak Sevi kan naik kereta ya. Maksudnya berebut dengan pelaju-pelaju lain dari luar kota juga ke Jogja gitu. Kalau yang paling nggak enak ya nggak dapat kursi sih. Oh iya Ya, pasti paling itu kalau ya, karena jam sibuk jarak gitu. dekat itu kan memang kita nggak bisa berharap banyak Mm-mm. kursi. Itu paling itu sih. Terus tapi kan sekarang kan gercep ya, maksudnya petugasnya juga cukup gercep. Jadi kalau misalnya mereka ngelihat ada nih orang-orang tua atau misalnya ibu-ibu yang bawa baby gitu, terus mereka akan mengarahkan mas-mas yang badannya kuat, bugar. gitu, lebih bugar itu supaya tahu diri gitu. Jadi diminta untuk berdiri untuk memberikan kursinya pada kursi prioritas sih, gitu. Kalau Mas Fuad? Gitu, Mas Fuad. Kalau aku Kalau dia kan naik motor terus Mas atau pernah dengan kendaraan umum gitu Oh. sebelumnya? kendaraan umum nggak pernah. Mau nyoba pun kayak takut deh. Kenapa Mas? Takutnya apa Mas? Takut telat. Cuman naik misalkan berangkat biasanya kan jam setengah 7 kan berangkat. Setengah 7 kalau nunggu di pinggir jalan belum pasti bisnya mau berhenti atau ada pas bis ada berhenti gitu. Itu takutnya. Kalau mau berangkat lebih awal takutnya belum ada bis yang lewat. Kan misalkan subuh nih jaga di pinggir jalan kan belum pasti ada yang lewat nih bis. Subuh ngapain jaga di pinggir jalan? Misalkan Berangkatnya subuh Oh, gitu loh. enggak konteks kalimatnya subuh jaga di pinggir jalan gitu kan enggak? misalkan kan tadi konteksnya kan takut telat, Bro. Oh, iya. Takut telat terus mau lebih awal gitu. Soalnya belum ada ini ya, kereta Magelang Jogja ya. Belum ada. Kasihan sekali. Harapannya sih ada ya biar aku pengen Kalau naik. Magelang kan Magelangnya dari enggak Serumbung dilewatin. Iya. Kalau dari Serumbung kayaknya Enggak. nggak susah. Kayaknya susah deh. Soalnya nanjak kan. Iya kayaknya nanjak. Mana ada kereta nanjak? Ada sih. Ada. Karena Tapi kan Bandung nggak langsung nanjak gini. Iya, 60 dibuat landai derajat. dulu. Ya enggak ada kayak gitu, Bro. Enggak, tapi kalau pengalaman tetap ada lah naik motor terus pengalaman unik atau Tetap ada lah. pengalaman. Kayaknya kalau dulu tuh hampir tiap hari ada deh pengalaman. Sampai lihat orang tabrakan di depan mata pun pernah. Iya itu Pernah pasti ada. kalau naik motor. Kalau pasti yang paling umum tuh yaitu ibu-ibu reteng kanan reteng kiri reteng kanan belok kiri. Belok kiri, reteng Ini kiri belok kanan. kanan Tapi- kiri saya ibu-ibu loh ya. Iya, tapi kan mereka nggak sering naik motor. Iya. Jalurnya juga bukan Magelang Jogja juga. Berarti nggak ketemu Aman, mereka. Pon. Aman. Berarti kan nggak nyinggung. Aman, Iya, aman. Iya. gitu. Ngomong-ngomong masalah telat nih, Mbak Sevi sama Mas Fuad hari-hari sering telat nggak nih? Kalau saya karena naik ini sebenarnya kalau misalnya naik tadi saya ngomong kayak Mas Fuad ya, sama nih ngalamin. Jadi kalau misalnya naik bis emang dulu itu sering telat. Itu sebabnya kenapa akhirnya saya juga kadang-kadang membawa motor gitu. Karena memang bis itu nggak bisa dijagain ya Mas ya. Nggak Ya, bisa betul. dijaga. Terakhir-terakhir sih agak lumayan karena kita sudah ada Trans Jateng yang ke arah Borobudur itu. Jadi kalau pas dapat kantor Salaman itu dulu lumayan lah Pak, naik Trans Jateng itu sudah teratur. Nah kalau selama di Jogja alhamdulillah sih hampir jarang sekali terlambat. Biasanya terjadi terlambat itu pernah 1-2 kali karena keretanya mogok. Kereta bisa mau Iya, di tengah jalan. di tengah jalan itu Gangguan gitu mungkin ya. Nyebelin banget pas udah deket sini Mbak.
udah deket stasiun yang pembantu yang udah deket Jogja gitu, tapi kita pernah telat sampai 1 jam. Pernah nggak mogok di Tata Bumi sini? Ini kan di sebelah selatan kampus kita kan. Coba mogok di situ jalan aja. Pernah. Yang saya cerita sama teman satu kantor Mas Ari itu, lo itu udah deket banget, Mbak. Iya, tinggal jalan aja kan, Mbak, turun aja dari kereta. Berhubung saya nggak tahu jalannya, jadi nggak berani turunnya. Oh itu juga kan karena kan dia terkunci ya, kondisinya terkunci. Iya, belum tentu juga mau dibukain kan. Iya, sama Soalnya bahaya kalau ada yang turun terus ada kereta lewat segala macam. Iya. Paling gitu sih, paling nggak enaknya. Gitu. Kalau Mas Fuad Apa? telat nggak? Ya pastilah. Pasti telat. Tapi tetap berusaha biar nggak telat ya, bangun pagi mungkin. Padahal susah banget aku bangun pagi. Aduh, itu mah Nunggu nunggu yang bangunin. Iya, Ya, yang iya bangunin dong. kalau Mas Iya. Fuad ya. Alarm aja yang bangunin nggak itu. Kadang-kadang bangun pagi juga babynya meronta-ronta ya, Iya kalau dong. ditinggal. Nggak Meronta-ronta, bisa, baby yang nggak mana bisa. ini? Memang ada berapa? Baby yang berapa? Satu aja. Satu aja, oke. Iya. Kalau Mbak Sevi sendiri kalau jadi pelaju itu sebenarnya pilihan atau keadaan? Pilihan kalau saya. Berarti Saya memang pilih. secara sadar milih untuk jadi pelaju gitu. Bukan pilihan pelajunya, tetapi pilihan untuk tempat saya bekerja gitu loh. Jadi karena kemudian hidup itu kan pilihan ya gitu. Pasti. Jadi ketika kemudian saya memilih untuk bekerja di satu tempat, itu kan sudah dengan resiko. Misalnya ketika saya di kantor lama, dari awal ketika keterima CPNS saya tahu tempatnya jauh, pasti harus laju gitu. Karena anak-anak waktu itu masih kecil, jadi nggak mungkin saya ngekos. Di Jogja juga begitu gitu. Ternyata anak-anak sudah besar juga tidak menjadi alasan saya untuk kemudian akhirnya ngekos gitu, karena kayaknya lebih nyaman apapun itu pulang ke rumah. Nggak kepikiran untuk cari rumah di daerah sini, Mbak? Belum. Maaf ya, Jogja itu terlalu mahal buat saya. masih mencari adalah alternatif lain gitu. Sementara sih kayaknya masih nyaman untuk melaju ya. Kalau Mas Fuad? Kalau aku sih keadaannya. Kalau dulu kan pas zaman kuliah kan si bapakku itu nggak ngebolehin buat kos. Jadi Nakal soalnya. enggak. Khawatir. Enggak, aku kan Aku kan cuma nanya, pakai tanda tanya ini. anak Nakal kesayangan ya? dong aku dong. Terus jadi dulu tuh misalkan mau ngekos tuh nggak boleh, katanya Jogja sama sini tuh deket gitu. Jadi nggak boleh kos. Ya keterusan sampai sekarang. Sekarang pun mau ninggalin keluarga yang di Magelang kan nggak tega juga. Gitu. Tetap laju. Ada perkumpulan komunitas pelajar nggak sih? Nggak ada. Kalau Pramek ada. Oh, pernah Dulu nggak Pramek ada? ada. Pramek. Tapi kan aku jawab Karena naik sendiri. motor mungkin nggak mungkin naik motor bareng-bareng gitu. Malah dikira mau perang nanti. Grupku tiap hari banyak loh. Tapi nggak kenal. Tapi nggak kenal loh. Itu bisa diceritain Mbak gimana itu kok bisa kebentuk? Ya Komunitasnya. mungkin karena memang banyak ya pengacu dari, terutama sih memang yang bekerja di Jogja ya. Jadi Purworejo Jogja itu cukup lumayan banyak kan. Kita di sini beberapa kantor Kementerian Pusat juga ada kan, kayak KLH, kemudian RSUP Sarjito, ada yang di BTKL, itu banyak gitu loh. Jadi mereka akhirnya membentuk karena beberapa bertahun-tahun kan melaju, akhirnya mereka punya grup Pramekers gitu. Terus aktivitasnya apa Kok kalau keren. ada komunitas kayak gitu? Sekedar grup WA atau ada atau event-event kayak gitu. arisan kayak Kalau gitu. yang ini ya kalau mereka tuh sebenarnya nggak terlalu formal banget sih, tapi biasanya kalau misalnya bulan puasa mereka tuh pada ngumpulin makanan, kemudian dibagikan ke, kalau bulan puasa khusus ya boleh makan di dalam gitu. Nah itu mereka biasanya bagiin di Jadi pas pulang bareng-bareng jam maghrib gitu ya. Kadang mereka kumpul-kumpul juga gitu loh. Misalnya pulang dari kerja, kalaupun saya besoknya hari Sabtu gitu kan, biasanya hari terakhir hari Jumat ya, mereka kadang suka kumpul makan bareng di warung soto atau apa, atau di Kucingan gitu. Itu sih paling seperti itu, nggak terlalu formal banget sih, lebih ke grupnya juga untuk menginformasikan. Misalnya kalau ada tiba-tiba misalnya ada kebijakan baru dari PT KAI, nah mereka tuh punya nilai tawar gitu loh. Mungkin karena jumlahnya jadi banyak kan, jadi mereka kayak misalnya ada kebijakan PT KAI, mereka akan memberikan masukan gitu loh. Karena sebenarnya pengguna Pramex terbanyak adalah penglaju ini. Berarti nggak sekedar komunitas biasa, tapi punya nilai tawar juga ke PT KAI-nya juga gitu. Iya, walaupun ya belum tentu dipenuhi sih. Iya, tapi paling nggak bisa audiensi ke sana gitu. Kan, gitu.
Kalau di Poltekkes sendiri ngelajurnya tuh banyak nggak sih Mbak? Apa ada komunitas juga di sini? Nggak ada, kalau Poltekkes saya belum ketemu ya yang baru mungkin kalau ini sama Mas Chandra doang. Yang suka ketemu tuh cuma sama Mas Chandra. Kalau yang lain saya belum pernah ketemu. Nggak tahu kalau aku. Kali naik motor. Motor. Gini nggak? Kayak yang banyak yang naik motor kayaknya banyak di tempat parkir itu kan pasti penuh tuh. Iya. Tapi kan nggak tahu juga itu ngelaju semua apa enggak kan nggak tahu. Yang pasti kan ngelaju dari rumah ke sini. Iya. Saya juga ngelaju. Ya dari itu. Bantul. Bantul kan lumayan. Berarti semuanya ngelaju dong. Persepsi ngelaju sendiri sebenarnya seperti apa sih? Nah. Apakah berdasarkan jarak apa berdasarkan kota gitu? Nah, kui. Kadang kan gini loh di Jogja, tapi rumahnya juga jauh ujung gitu kan. hitungannya. Yang Purworejo 1 jam tadi katanya perjalanan. Ada yang sama-sama Jogja tapi perjalanannya Kayaknya bisa lebih laju dari itu 1 persepsinya Jogja. ketika orang dari luar kota deh. Misal dari Mas Fufu dari Magelang, laju ya Mas. Padahal kan 30 menit. Padahal Mbak Pipit dari rumah Bantul Bisa 1 1 jam. kayak gitu. Tapi nggak dibilang laju karena Iya. masih di Jogja gitu. Mungkin loh ya, aku juga nggak Padahal tahu. sama-sama 1 jam loh. Iya, Jadi kan makanya. ukurannya memang Ukurannya wilayah. wilayah mungkin ya. Yang disebut pengelaju. Jadi walaupun di Jogja 2 jam tuh nggak disebut pengelaju. Iya, ini apalagi ini berdua nih. Ya, semua orang yang masuk ke Jogja dari luar Jogja pasti akap antar kota antar provinsi karena Jogja kan sudah satu provinsi tersendiri ya. Jadi pasti lintas provinsi tiap hari. Yo, tiap hari keluar kota. Luar provinsi malah. Oke, jadi kesimpulannya tadi gimana? Pelaju itu apa? Kita belum menyimpulkan tadi pelaju itu Tidak apa? perlu disimpulkan. Tidak perlu disimpulkan karena kita bukan ahli bahasa di sini. Iya, daripada nanti kita dibully ya. Iya, daripada nanti kita. Gambaran umum aja mungkin tempat tinggalnya jauh. Nah, jauh itu Jauh juga. Enggak bisa didefinisikan jauh itu. Jauhnya tuh jaraknya berapa? Mas Fufu dengan Mbak Pipit mungkin malah kalau dihitung jarak jauh Jauh Mbak Mbak Pipit. Terus Mungkin loh ya. Aku juga belum, kalau Mas Fufu mau ngukur nggak apa-apa besok Besok kapan-kapan di meteran ke tempat di saya. rumah Mbak boleh. Pipit. Main-main ke tempat saya. Saya tak ngopi di rumah aja deh. Daripada ngukur jalan ya. Terus nih Mbak Sevi, kalau dari rumah biasanya berangkat jam berapa Mbak? sebetulnya sih kan tadi saya bilang ya perjalanan cuma 1,5 jam sebetulnya loh. Cuma karena memang saya mengikuti jadwal kereta kan gitu. Jadwal kereta dari sana tuh sebetulnya 6 kurang seperempat. Jadi saya jam 5 tuh sudah keluar dari rumah. Terus sampai rumah itu karena kereta yang bawa pulang itu Pramex itu adanya jam 5:30, otomatis saya juga mengikuti itu sampai sana ya sekitar jam 7:15 lah sampai rumah itu 7:15 sampai 7:30, 8. Tapi kata-kata saya mah happy aja sih, maksudnya ya kadang kan kita mengukurnya karena kita melihat orang lain, tapi kalau yang ngejalanin apalagi kemudian ini bagian dari pilihan gitu. Terus yang kedua juga rasanya lebih banyak orang yang lebih sulit daripada saya, jadi saya sih menerima aja ini ya. Enak-enak aja dijalani, temennya juga banyak ternyata nggak sendirian gitu. Kalau jadwal kereta paling pagi sama paling malam tuh jam berapa tuh Mbak? Sebetulnya kalau sekarang tuh lebih dipermudah ya Mbak ya, karena kita bisa naik kereta yang go show itu kan bisa. Jadi saya tuh pernah tuh waktu. Tapi kan konsekuensinya Ya, lebih mahal kan. Kereta go show itu kayak gimana? Kereta go show tuh ya kereta jarak jauh yang bisa kita beli tiketnya dengan biaya lebih murah. Jadi misalnya gitu. gini, tiket Jakarta Jogja gitu loh. Nah, saya naik dari Kutarjo, cuma dia pembeliannya 1 jam. 1 jam sebelum, iya. 1 jam sebelum. Gitu, nebeng lah ya. Nebeng, gitu. Ya, harganya memang lebih mahal sih otomatis. Itu belinya sampai di stasiun apa kita bisa online? Sebenarnya bisa online, tapi online itu ya itu tadi jaraknya. Jadi sekitar saya kurang pasti ya kalau online itu berapa jam dibuka, karena saya pernah buka 1 jam itu ternyata dia sudah habis, padahal ternyata waktu datang ke tempatnya masih gitu loh. Ya, seperti itu. Kalau malam kereta terakhir jam berapa Mbak? Dari sini? Iya. Yang paling malam yang pernah saya naiki itu jam 10 malam. 10 saya lupa kereta apa ya. Pernah nggak kesulitan nunggu kereta gitu? Atau dapat tiket kereta gitu, maksudnya wah susah nanti berangkat ke stasiun tahu-tahu udah nggak ada tiket gitu. Alhamdulillah enggak sih ya, karena kan dari Jogja ke arah sana itu kan ke Jakarta ya, arah Jakarta, arah Bandung, banyak ya, banyak sebenarnya pilihannya gitu. Nggak kayak dulu, kalau dulu kan bisa kehabisan tiket. Iya, kan? benar. Kalau sekarang karena boleh nebeng itu tadi kata Mas Fuad, betul, karena boleh nebeng, jadi kita pilihannya banyak sih sebetulnya. Cuman tinggal harganya murah atau mahal gitu. Itu kalau ngomong-ngomong masalah harga nih Mbak, hitung-hitungan Mbak dalam 1 bulan, kira-kira habis berapa tuh Mbak?
Untuk kalau naik satu Pramek, tiket kan tadi PP berapa tadi? 20 Pramek kali 2. Kalau Pramek sekitar, kalau saya naik Pramek ya, Oh ya, sekitar 50 karena saya kan masih naik Gojek ya. Ya sekitar 50 per hari. Dikalikan 22 hari kerja lah ya. Ya dihitung sendiri lah ya. Ya. Tapi gini ya, hitungannya itu nggak bisa matematika, Mbak. Oh gitu. Rezeki itu kan tidak bisa hitungan matematika. Nyatanya ketika saya mengeluarkan uang segitu ada aja ya yang ada aja gitu loh. Tapi tetap pengeluarannya segitu tetap nggak pernah saya hitung soalnya. Oh nggak pernah nggak pernah saya itu, nggak pernah saya rasa-rasa. Harganya kan ini konstan, maksudnya harga tiket keretanya segitu, terus segitu harga Gojek kurang lebih segitu gitu toh. Berarti 50.000 satu hari udah PP dikali hari kerja gitu ya. Oke, kalau Mas Fuad kira-kira lebih iri deh bensin. Kayak kalau mengeluh deh bensin kan mulai naik gini ya. Iya, kalau sebelum naik itu biasanya 25.000 itu 2 hari sekali isi. Aku pakainya kan Pertamax. Kalau sekarang 30.000 2 hari. 2 hari sekali lah ngisinya. Masih Pertamax ya? Masih konsisten. Yang penting jalan lah motornya. Gitu, dorong ya. Kadang aku sebenarnya sih mau ngisi Pertalite, tapi sering banget di pom bensin itu kalau antri itu pasti panjang banget, dan aku tuh orang itu nggak suka nunggu lama-lama gitu. Sore langsung. Sore ngantri pasti panjang banget. Pagi sore. Apalagi kalau misalkan hari Senin pagi-pagi, pasti antri. Kayaknya semua banyak yang malas untuk keluar minggu ngisi ini bahan bakar ya. Model-model Mas Fuad semua itu. Ya gitulah. Ya kompensasinya ketika kayak Mbak Sevi bayar lebih mahal bisa duduk nyantai di sini. Ya mungkin berdiri juga sih kadang ya, tapi nggak mikir nyetir. Oh enggak ya. Kalau yang gosok itu pasti kita dapat. Oh iya pasti duduk. Kalau yang Pramek yang kita kadang-kadang enggak. Oh berarti sama aja, kalau misalkan beli bensin kalau mau murah ya antri, kalau mau mahal ya nggak perlu antri. Ya begitu. Semua adalah pilihan. Semua itu pilihan. Tinggal kita mau milih yang mana. Siapa yang mau dipilih? Kalau Mbak Sevi tadi kan kalau naik kereta aman lah ya. Aman. Kalau Mas Fufu nanti kalau pas hujan gitu suka dukanya gimana Mas? Kalau hujan apa malah suka hujan-hujanan? Suka yang basah-basah. Kadang suka hujan-hujan. Suka yang basah-basah itu apa Mbak? Itu hujanan kan, biasanya anak kecil gitu kan. Iya, suka air Mas dari basah. Fufu suka yang basah-basah. Jadi suka basah, iya karena sering main hujan kan. Lurus ke terus. Jadi kalau kehujanan tuh, kalau hujannya deras banget, walaupun aku ada jas hujan tetap neduh dulu, takut soalnya. Airnya kan ke air anginnya kan pasti besar tuh kalau hujan deras banget. Jadi goyang-goyang. Iya, terus kan nggak pakai kaos tangan nih. Kena air tuh kalau jalan cepet tuh. Pandangan mata juga ini ya. Pandangan mata juga kabur, terus di helm juga nggak ada wiper kan. Besok buat helm ini dibuat ada wiper. Bikin teknologi pasti laku itu, pasti laku. Kalau Mbak Sevi walaupun aman ya, di mungkin, kereta tapi kan dari stasiun ke kantor kan tetap aja hujan. Atau ada gangguan kereta kan kemarin ada gangguan kereta tuh, kereta jadi berapa jam macet itu ngaruh nggak kalau yang jarak pendek ini kayak Pramek atau apa gitu? Kalau sudah sampai stasiun sih aman ya, maksudnya aman walaupun kita harus menunggu misalnya ada kereta gangguan sinyal atau sebagainya sih nggak masalah. Tapi biasanya yang agak kesulitan tuh ya memang pas naik Gojek, jadi sama kan. Gojek itu kan sangat sulit didapat ketika hujan gitu loh. Kadang nggak mau ambil soalnya. Mereka nggak mau ambil. Nah ya sudah, kalau sudah begitu ya kita wait and see di sini lah gitu. Saya pernah juga naik pernah jatuh tuh di stasiun waktu. Jadi mau ke stasiun terus mungkin karena licin ya hujan, terus motornya jatuh. Biasanya juga ikut jatuh sih. Oh, sama Gojeknya berdua naik motor. Sama Gojeknya berdua mesra kan? Enggak sih, kalau jatuh itu enggak ada mesra-mesranya, Mbak. Ya jatuh, ya tetap sakit. Gokar enggak pernah gokar? Gokar susah juga kalau hujan, tetap aja. Sama aja tuh. Sama, mereka enggak mau. Kalau gokar tuh enggak bisa masuk sampai dalam ya? Bisa. Tetap bisa ya. Bisa. Kayaknya dulu tuh enggak bisa. Jadi harus keluar dulu gitu. Kebetulan kalau saya ambilnya kan pintu timur. Pintu timur itu sebenarnya kan untuk drop aja ya, untuk drop aja, dan itu untuk jarak jauh. Tapi biasanya beberapa pengelaju menggunakan itu, memanfaatkan itu, dan
kelihatannya petugasnya juga paham lah kondisinya. Jadi boleh masuk lewat sana. Jadi aman sih, cukup aman untuk berhenti di situ gitu. Cuma itu tadi tetap mau pakai gokar, mau pakai mobil, mau pakai motor, ketika hujan mereka nggak mau ambil biasanya. Karena macet mungkin. Iya, mungkin macet. Terus repot juga mungkin kalau hujan ya. Iya. Aku aja yang naik motor kehujanan repot kok. Soalnya dibonceng beda, Mas. Soalnya dibonceng saya. Enggak. Dia arahnya enggak ke sana tadi. Dia arahnya ke sana, biarin aja. Apa beneran? Aku naik kehujanan tuh repot. Iya. Repot aku. Kalau hujan kehujanan itu benar, masa hujan basah ya. Iya. Hujanan basah. Jadi basah. Padahal katanya hujan itu menyembunyikan air mata. Wow. Waduh. Wah, ini pengalaman curhat ini sepertinya. Biasanya perlu digali apa enggak ini? Aku Mbak Pipit mungkin yang mau gali. Sakitnya di hati, bahasanya di luar. Saya belum pernah ini menyembunyikan air mata di balik hujan. Biasanya Mbak Pipit yang bikin nangis orang mungkin. Enggak pernah dibikin nangis, bikin nangis. Mungkin dari Mbak Sevi ada pesan-pesan buat para pengelaju, terutama teman-teman pelaju ini. Polkesio. Ya, pelaju Polkesio. Saling menyemangati mungkin. Ya, kalau saya sih semangat aja sih gitu. Ya kan Mbak Sevi, mungkin yang lain. Iya. Wah, aku gimana caranya biar tips-tipsnya biar nggak telat kalau ke kantor gitu. Bangun lebih pagi. Biasanya enggak sakit kan kadang orang bilang, kok telat terus sih, ya kan saya rumahnya jauh, bilang kayak gitu. Kayak kan, itu ya konsekuensi orang ngelaju itu tuh ya, harus bangun pagi ya. Ya, bangun lebih pagi. Iya. Telat bangun sebentar aja kan konsekuensinya kemana-mana. Benar, 5 menit aja bisa ketinggalan kereta. Sepakat. Aku 5 menit aja bisa telat. Bisa ketinggalan kantor. apa, Mas? Ketinggalan waktunya. Waktu ya ketinggalan jadi telat. Ya sebenarnya sih kan balik lagi ya. Jadi itu kan komitmen. Oke. Komitmen kalau memang tahu bahwa apapun sih kendaraannya, misalnya bis, kalau kita tahu bisnya itu susah, ya berarti kita harus mau bangun lebih pagi gitu. Tidurnya jangan malam-malam, jangan kebanyakan begadang gitu. Itu kayak nasihatin depannya Mbak Sevi. Iya, saya mau bilang gitu sebenarnya. Berarti telatnya tuh karena begadang. Iya. Namanya siang terus. Iya. Positif sekali Mbak Sevi ya. Ya, kalau dari Mas Fufu, Apa ini pesan-pesan terakhir? pesan jangan Enggak. terakhir juga. Kok horor ya? Agak sedikit horor. Pesan buat para pengelaju Semangat lah. Berhati-hatilah di jalan. di jalan. Udah itu. Sama ini yang pakai kendaraan pribadi, lengkapi surat-surat dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Iya, agak bijak kali. Bapak ini ya. dari Korlantas mana, Pak? Ya, sebelah sini. Korlantas Magelang. Iya, pinggir iya? jalan Pernah- kiri dikit. Pernah ditilang, Mas? Ya pernah dong ditilang. Pasti. Dulu waktu SMP. Itu salah memang. Salah itu memang. Maksudnya pas Udah ngelaju. salah itu. Kalau ngelaju belum pernah. Aman Pernah berarti. sekali karena lupa perpanjang SIM. Lupa. Pas ada ini ya. Saya ada biasanya kan razia. nyate ya udahlah apa nyantai. Itu di dekat Yang perbatasan Jogja Magelang biasanya banyak razia ya? Ada, tapi aku ketilangnya itu pas di ini di Monjali, di situ ada. Tapi pas itu sih pas kuliah, masih kuliah. Oh gitu. Berarti selama kerja ini nggak pernah. Biasanya nyantai-nyantai kan kalau ada razia gitu, tahu-taunya nggak tahu kalau SIM-nya udah kadaluarsa jadi Oke, ketilang. kita mau closing tapi melebar lagi. Jadi pesannya Mas Fufu tadi tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Enggak. Semangat kan Berhati-hati, Oh, berhati-hati. berhati-hati. Dilengkapi semua surat-surat Surat-surat kendaraannya. kendaraan dan juga SIM-nya ya, jangan sampai mati gitu ya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Siap. Pakai jas hujan kalau hujan. Iya. Ya, siapin. Jangan lupa pakai helm, helmnya dikasih wiper besok ya Mas ya. Ya, Oke. pakai sarung tangan kalau tangannya nggak mau hitam. Iya. Kita cukupkan kukusan kali ini. Pakai Daripada sepatu boleh juga. Mana-mana jangan pakai sandal jepit yang jelas ya. Sekarang udah nggak boleh pakai sandal. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Bapak.